Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu saya tahu, udah lama nunggu. Ini kan mau subuh ini. Saya dari Brebes, Jakarta, pokoknya keliling-keliling dah ceramah. Hidup dengan ceramah ini, Allahu Akbar. Begitu saya mati, malaikat bilang, Muhammad Yahya dari Indonesia mati. Ada berapa Muhammad Yahya? Banyak. Yang mana tuh? Yang dari kafir. Oh ya udah, tempatkanlah dia di surga yang 10 lipat daripada dunia. Amin. Walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum sayi'atihim wala atkalnahum jannati na'im. Pendeta yang masuk surga adalah pendeta yang mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka tidak masuk Islam, mereka mati masuk neraka. Amin ya robbal. Saya yang bilang, kalau ada yang tersinggung lapor, tuntut biar saya masuk penjara. Ini kebenaran. Oh takut nanti di situ ada. Memang saya tahu ada gereja tinggi sekali di situ. Saya baru lewat di situ. Mau masuk dari belakang tentara bilang tidak boleh. Oh. Ini kalau orang takut menyampaikan berarti ruh keislamannya belum bersarang, belum kuat iman Islamnya, belum bisa. Nabi-nabi waktu Nabi Yahya dipancung oleh Herodes kan begitu. Dia lihat Yahudi lagi duduk makan di bulan puasa mereka. Hei, Yahya katakan, hei turunan bangsa ular beludak. Nabi-nabi keras, bukan dasar kebencian, bukan, supaya mereka datang kepada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk Islam. Tapi lagi-lagi saya katakan, tidak boleh semua. Di sana ada ukuran. Sedangkan naik mikrolet ada ukuran. Kalau sudah lewat kapasitas, plak masuk jurang, got, parit, celaka, kan begitu. Nah, di surga juga begitu. Tapi kalau dalam Islam, saya kemarin ceramah di Kalimantan, jangan selalu berdebat soal mazhab, jangan. Nanti nggak ada ini surga NU, di sana surga Muhammadiyah. Di NU malaikatnya ada 500, di Muhammadiyah malaikatnya 400. Lalu ditanya sama orang Muhammadiyah, sama malaikat penjaga pintu surga, hai malaikat, kenapa kami bidadarinya cuma 400? Kurang ini. Oh karena di dunia kamu nggak kunut. Tidak begitu, tidak. Ribut soal kunut, nggak usah. Islam dari Indonesia sampai keliling dunia, ke ujung dunia sama. Buta huruf yang tidak tahu membaca tapi hafal Al-Fatihah tidak bakal tersesat orang Islam ini. Dia tahu ketika imam bule mengucapkan Al-Fatihah, dia tahu di mana matnya, di mana berhentinya. Waladhdallin. Amin. Coba tanya Pak Agustinus, waktu di Kristen, orang Manado bikin kitab bahasa Manado, orang Batak bikin kitab bahasa Batak, orang Irian bikin kitab bahasa Irian, orang Sangir bikin kitab bahasa Sangir, orang Jerman bikin kitab bahasa Jerman, orang Eropa bikin kitab pakai bahasa Inggris. Kita yang tidak tahu bahasa Batak, saya pernah di Balikpapan diundang pendeta teman saya, Henry Butar-Butar, pendeta HKBP, undang saya. Dari awal kebaktian sampai selesai, bobok saya. Saya orang Manado, Pak Henry ini, pendeta Henry ini orang Batak. Jadi waktu mereka pidato dalam sistem liturgika, tata cara ibadah, saya bingung, apa ini? Saya orang Manado, terpaksa saya kompor gas. Tidur di situ, di bangku gereja. Bayangkan. Tidak mengerti apa Tuhan bilang, begitu kan? Kalau di Islam tidak, Syekh bahasa Arab tadi tidak jadi masalah. Sementara kita periksa di Al-Quran, ada translate begini. Inna ja'ainahu Qur'anan Arabial la'alakum taqilun.
Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kamu dapat mengerti. Apa maksud Allah ini? Saya punya tafsir begini. Kalau tafsir saya salah, maaf saja karena mantan kafir. Maklumi saja. Tapi analisa logika, simple, logik dengan logika sederhana begini. Allah turunkan Al-Quran pakai bahasa Arab karena Nabi yang menerima Al-Quran itu berkewarganegaraan Arab. Andaikan pada waktu itu nabinya orang Jawa, maka Al-Quran ditulis dalam bahasa Jawa. Kalau Al-Quran waktu itu diterima oleh Nabi orang Betawi, pasti Al-Quran ditulis dalam bahasa Betawi. Tapi tidak. Kalau ada Nabi dari Jawa, dari Betawi, berarti Nabi palsu. Ahmad Musadek, Lia Edan, siapa lagi? Ada yang di Bandung juga, tukang pangkas rambut, tetangga saya, Ahmad Sayuti. Nah ini orang-orang miring semua nih yang begini. Iya, mengaku Nabi. Allahu Akbar. Dasar wahyunya dari mana? Nabi bukan bawa pentungan. Nabi bawa apa? Apa menandakan seorang itu Rasulullah, seorang itu Nabi? Apa senjatanya? Apa bentuknya? Apa keyakinan mereka? Apa dasar yang mereka bawa? Yang mereka bawa teori yang benar. Teori yang benar itu apa? Firman Allah Ta'ala. Nah, saya akui Nabi Muhammad itu Nabi seluruh alam semesta. Begini, saya periksa dalam Al-Quran itu tidak pernah Nabi Isa dicelah, tidak pernah Nabi Isa itu dihina-hina, tidak pernah Nabi Isa itu direndahkan derajatnya. Sebaliknya, Nabi Isa justru dimuliakan, diangkat derajatnya. Kalau memang ada sentimen antara kedua Nabi ini, berarti di dalam Al-Quran tidak ada tentang Nabi Isa. Isa juga sendiri bilang dalam surat Maryam, qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis sholati wa zakati madumtu hayya. Maka lillahi ayatan kisami waladin subhana isa qad amran fa'ina ma yaqulu lahu kun fayakun. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku ini, kata Isa, hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Ini kan, oh jangan, nanti orang Kristen tersinggung. Silakan dah tersinggung. Bukan dendam saya, tidak ada. Sayang saya, sayang. Kembalilah kamu kuliah ayuhal kitabi. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla naquda ila Allah wa la nusyrika bihi wa la yatakijabuna ma'ana. Kembalilah kamu semua kepada kalimat yang sama dengan kami, dan jangan sekali-kali kamu mentuhankan sebagian daripada kamu menjadi manusia setengah Tuhan. Al-Quran tidak pernah memvonis orang Kristen itu masuk neraka. Al-Quran hanya memberikan orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Tidak bilang orang Kristen begini, tidak. Hanya ada warning di situ. Kafirlah orang yang berkata bahwa Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Bukan main keterangan Al-Quran, bukan main kebaikan Al-Quran, memberi motivasi masuk. Makan orang berpikir masuk Islam nanti disunat lagi. Memang yang paling saya takut itu dulu, Bu. Kalau disunat ini antara dua ini, kalau tidak mati pingsan ini. Memang benar lah. Allahu Akbar. Begitu disunat memang lain daripada lain. Pukulannya beda sepuluh. Ada deh kata orang Makassar. Lain pukulan Nabi. Itu dia. Saya ini kan dakwah keliling Indonesia. Jadi tahu saya persatukan Muhammadiyah, NU, datanglah. Islam cuma satu. Apalagi saya dengar ini Masjid Sunda Kelapa ini adalah masjid yang menampung ribuan mantan kafir di sini markasnya. Allahu Akbar. Makanya saya senang juga di sini. Kenapa? Karena memotivasi. Kalau sudah di dalam Islam jangan lagi murtad-murtad. Masuk. Langit tempat kita bergantung runtuh, bumi tempat kita berpijak lenyap,
Sekali mengucapkan syahadat sampai mati, insya Allah tetap Islam. Orang Islam itu tidak pernah ada hukum dalam Islam, hukum pasti. Selalu insya Allah. Bahkan masuk surga pun insya Allah. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Sorry met, kalau ente ada di situ. Nggak bisa ente marah sama anak. Begitu dalam Islam. Wah, saya pada waktu pendeta udah saya beri mimbar. Siapa yang percaya Yesus, dia akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan mengikuti orang-orang yang percaya kepadaku, walaupun mereka meminum racun maut. Coba kasih racun. Memegang ular, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya tinggal tunggu-tunggu nih. Kalau jadi debat terbuka, saya bawa racun sama saya bawa ular berbisa dari Ragunan sana. Saya orang yang hidup dengan akal yang sehat. Dalam prinsip sains, teori salah, praktik tidak mungkin jadi benar. Sedangkan teori sudah benar, terkadang praktik salah. Orang Islam itu orang yang punya dasar kebenaran teori yang kuat. Apa itu? Al-Quran. Jangankan satu kata Al-Quran itu, satu titik tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Coba cari kalau ada Al-Quran punya kelemahan. Tidak ada. Tidak ada Al-Quran bahasa-bahasa konyol seperti tadi itu. Suruh orang minum racun, karena Al-Quran tahu kalau minum racunnya mati berdiri. Jadi kalau bukan begini metode mantan kabir. Ini kan metodologi. Saya tidak suka membahas apa itu, karena tidak ada perbandingan agama, enggak. Tidak ada perbandingan agama. Perbandingan agama itu berdiri atas sebuah penalaran yang kuat, membangun perspektif dalam sebuah intuisi sampai kepada historisasi, berhitung dalam tingkat penalaran yang kuat dalam proses realita yang tidak mampu disanggah oleh realita. Itu ilmu filsafat. Jadi kita lihat realita dan tidak bertentangan dengan realita. Makanya orang kalau dapat sarjana dia harus kuliah tatap muka, kemudian membuktikan keilmuan tatap muka itu dalam bentuk praktek kerja lapangan atau kuliah kerjanya nyata. Baru dilempar tali kuncirnya dari kiri ke kanan, jadilah sarjana. Umpamanya eksakta. Kalau dia nanam singkong, ilmu pertanian, nanam singkong harus lurus. Salah, saya orang kampung. Kalau kita kuliah eksakta nanam singkong lurus, tuh singkong tidak akan ada buah, maka harus miring. Dipraktikkan oleh mahasiswa. Begitu juga setiap kitab-kitab yang ada pada agama-agama kita harus uji secara ilmiah. Makanya Allah katakan laqad ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u illa siratim mustaqim. Allah utus Nabi Muhammad bukan seperti Paulus menulis kitab perjanjian baru, bukan. Rasul diutus oleh Allah, dia tidak pernah jumpa dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena rentang waktu antara Musa dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Muhammad 576 tahun. Berarti saudara bayangkan 3.500 tahun Bani Israel tidak punya Nabi. 576 tahun baru datang Nabi terakhir. Tapi bukan hanya kepada Bani Israel. Ini yang orang Israel mau bunuh sama Nabi Isa. Karena berita ini, mana pembenaran firmannya? Ada. Jangan dilihat dari kitab suci Kristen. Itu tidak bisa kita jadikan rujukan. Kenapa? Karena penuh dengan kebohongan. Tidak benar teori dalamnya. Ini bukti. Banyak sekali ayat-ayat yang palsu, jadi tidak bisa dipercaya. Dari mana sumber untuk membuktikannya itu? Begini. Kita lihat dalam Quran surah As-Saff 61 ayat yang ke-6. Siapa sih Nabi yang menyampaikan Nabi Muhammad itu akan datang? Wa idzqala Isa bin Maryam, ya bani Israila, inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Falama ja'ahum
bil bainati qalu Isa syurbin. Dan ingatlah wa'id, ketika Isa anak Maryam berkata, hai Bani Israel, aku adalah Rasulullah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelumku. Tetapi akan datang Rasul yang terakhir bernama Ahmad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Yahudi bilang apa? Inilah sihir yang nyata. Itu alasan sehingga mereka mengejar Nabi Isa, ingin membunuh Isa berdasarkan perintah dari prajurit Romawi. Orang Yahudi tidak pernah menyalibkan Isa Yeshua HaMashiach, nggak pernah. Makanya orang kalau tanya sama saya, Pak Yahya kenapa sih masuk Islam? Ada kalau yang Muslim awam yang tanya sama saya bilang begini, men. Anak punya Tuhan itu di Israel sana namanya Yeshua HaMashiach. Di Eropa the Christ Jesus, di Indonesia Yesus Kristus. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Roknya tebal, Maradona. Maradona, roknya tebal, panjang. Oh, Islam ini tidak sembarang, tidak bisa sembarang. Baca Al-Quran aja tidak boleh sembarang. Kalau saya salah baca Al-Quran, Ustaz pasti malumi, mantan kafir. Ada bonus. Tapi tidak boleh bodoh-bodoh terus. Tidak boleh. Puluhan tahun masuk Islam lalu tidak belajar, tidak boleh. Tidak boleh. Ngana mesti belajar. Harus belajar, harus disiplin. Bergaul dengan para ustazah, bergaul dengan para kiai, tanya ilmu kepada mereka. Tidak usah terpengaruh dengan politik yang ada. Saya tidak pernah bergabung dengan organisasi politik manapun. Saya diundang, saya tanya. Pernah saya sekali 7 bulan saya di Aceh kemarin. 7 bulan saya di Aceh. Orang Aceh undang sama saya. Acaranya sebenarnya cuma 1 jadwal. Tapi karena orang Aceh suka, tahan sama dia. Pokoknya jadwalkan terus. Mau melawan takut saya. Karena seram-seram begini. Ada yang mantan ceramah. Ya, siap undang. Bekas Panglima, siap. Ceramah saya di Aceh sana, senang persatukan umat ini. Jangan berceramah seolah-olah memisah-misahkan. Jangan suka mendikte-dikte sesama muslim, jangan. Kalau kita merasa diri lebih suci dari muslim yang lain, datang dekati dia, nasihati dia tanpa ada maksud negatif, kecuali untuk menuntun dia pada kebenaran Allah. Isi daripada Al-Quran itu apa sih? Isinya hanya 2. Jauhkan diri dari larangan Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Waktu sholat, pergi sholat. Waktu sholat tarawih, pergi tarawih. Waktu berpuasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan melakukan seperti yang dilakukan nabi-nabi di zaman dulu. Saya waktu pendeta juga sering puasa. Kalau besok ada perjamuan saya puasa dari jam 12 malam sampai jam 12 malam. Tapi nggak dapat tantangan seperti berat Islam ini. Biasa-biasa aja karena nggak ada setan yang goda. Kan sama-sama. Udah dah. Nah, kalau di Islam ini tidak, digoda terus. Udah minum aja dah. Apa-apa kok dikit. Enggak. Saya tidak akan kalah, tidak akan mati buat saya. Justru antitoksin, racun di dalam tubuh itu mati. Segar. Bayangkan saya tidak pernah istirahat selama 5 tahun, bawa mobil berdakwah, tapi tetap sehat. Jarang tidur, bahkan dalam 1 hari. Selama hampir 6 tahun ini saya masuk Islam, dari awal sampai sekarang terus berdakwah. Nggak pernah saya bilang ada kekurangan sakit ini, dokter periksa normal. Nggak dijamin-jamin seperti dulu lagi. Dikit-dikit suntik, wah sakit perut aja suntik. Dijamin katanya. Cacingan kalau itu. Ustaz tidak boleh manja. Berdakwah. Tapi dakwah saya bukan begini cara sholat yang benar. Kaki direnggangkan 60 derajat. Oh itu bukan bidang saya, bidang paus. Tidak pernah saya bicara mazhab. Pokoknya mari dah.
Orang masuk surga di istana biar saya di dapurnya saja. Yang penting ada masuk surga. Nggak usah berlebih-lebihan. Yang sedang saja. Begitu. Lagu-lagu dangdut kan bilang begitu. Tapi ingat, ada filter kita umat Islam ini. Kenapa? Karena upaya kristenisasi itu tidak hanya orang Islam masuk agama mereka. Rusak akidah anak cucu kita, sudah menang mereka. La yaghurunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mataun qalil summa mawahum jahannama wa bisal mihad. Artinya, janganlah kamu terperdaya dengan gerakan-gerakan orang kafir yang ada di sekitar. Kegiatan-kegiatan orang kafir yang ada di sekitar. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Coba ke mal-mal itu. Saya pernah uji di Banjarmasin. Ada perempuan pakai short pendek, celana pendek sampai di sini. Sampai di sini. Saya mau bikin sebuah studi disertasi temuan, tapi dalam asumsi saya ini pasti Muslim. Itu saya punya hati yang bilang. Saya mau uji betul ini orang Islam atau bukan. Saya, sebentar. Muslim. Alhamdulillah. Begitu yakinnya. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Enggak, itu aja. Model-model yang begini udah hancur kan? Ya, memang masuk surga, siapa bilang tidak? Cuman sampai di surga sana dicubit-cubit. Malaikat cubit, kau punya paha ini terlalu vulgar. Sudah kurus kerempeng pakai celana pendek lagi. Allahu Akbar. Banyak sekali kalat-kalatnya juga, luka-lukanya. Kalau mulus imbang balance. Allahu Akbar walillahil hamd.